cerdas, bergerak, belajar cerdas. Ketemu lagi dengan Bapak. Kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita awali dulu dengan pemanasan ya. Untuk meringankan otot, terus untuk mengurangi risiko cedera. Lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. To my life, let me if you want tonight. With more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name like ooh. Somebody else, and that is you. Ooh, falling with you. Oke, ini ketemu lagi dengan Bapak ya untuk materi kelas 5. Jadi setelah pemanasan, kenapa Bapak hari ini duduk? Karena ini mungkin hanya sekedar teori ya untuk materi kelas 5 untuk pertemuan kali ini, yaitu kita membahas di pembelajaran ke-5 ya, pembelajaran ke-5 mengenai latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Itu bisa kalian lihat di halaman 99 di buku ya. Di situ ada latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Bapak akan bacakan dulu sebentar ya. Tubuh kita sangat menakjubkan, bukan? Salah satu organ tubuh yang sangat menakjubkan ialah jantung, bekerja 24 jam sehari sepanjang hidup. Nah, jantung itu berdetak terus sepanjang hidup. Jadi nanti selesai berdetak itu kalau kita sudah meninggal dunia ya. Itulah salah satu bentuk kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Organ tubuh ini bekerja untuk menjamin kelangsungan hidup kita. Ibarat mesin, kondisi organ tubuh kita perlu dijaga. Nah, ini ibarat mesin, kita harus menjaga organ tubuh ini. Bagaimana caranya? Amati gambar di atas. Nah,
Kamu dapat melihat beberapa anak sedang berlatih lari cepat, sprint. Aktivitas ini dapat dilakukan di lintasan lari atau tanah lapang. Lari cepat dilakukan dengan kecepatan tinggi dalam jarak pendek. Jika dilakukan teratur, lari cepat dapat meningkatkan daya tahan jantung. Dengan berlari cepat, kamu juga dapat meningkatkan kecepatan gerak tubuh meskipun termasuk olahraga murah. Lari cepat bermanfaat besar bagi tubuhmu. Mengapa daya tahan jantung harus ditingkatkan? Daya tahan jantung mempengaruhi kebugaran jasmani. Selain lari cepat, apa sajakah jenis latihan yang dapat meningkatkan daya tahan jantung dan meningkatkan kebugaran jasmani? Kamu dapat menemukan jawabannya dengan mempelajari materi ini. Ya, itu anak-anak jadi dengan latihan salah satu latihan untuk meningkatkan jantung tadi itu bisa meningkatkan kebugaran. Ya, jadi kita menjaga organ tubuh itu salah satunya adalah dengan cara olahraga. Olahraga, tidak minum minuman keras. Minuman keras, melin, narkoba, jauhi itu kalau kamu ingin berumur panjang, ya, ingin sehat, ya. Terus di peta konsep, di situ ada dua, yaitu daya tahan jantung dan latihan peningkatan daya tahan jantung. Di daya tahan jantung itu ada dua latihan, ya, dipengaruhi faktor terus manfaat menjaganya. Bapak untuk pertemuan kali ini Bapak targetkan 3 kali pertemuan nanti, ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas di yang ini yang dipengaruhi faktor ini, umur, jenis kelamin, keturunan, latihan aktivitas fisik, manfaat daya tahan jantung. Ini kita bahas hari ini. Untuk minggu depan manfaat menjaganya. Terus minggu depannya lagi yaitu latihan peningkatan daya tahan jantung, ya. Kata kunci daya tahan tubuh, jantung, latihan, lari, lompat, kebugaran jasmani. Nah, terus tujuan pembelajarannya di sini anak-anak tentunya dapat menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator kebugaran, mendeskripsikan latihan lari bolak-balik, mendeskripsikan permainan lompat tali. Ini bisa kalian baca sendiri tujuannya. Bapak hanya fokus dulu ke yang daya tahan jantung. Nah, sekarang kita melanjutkan membacanya lagi. Aktivitas lari dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Nah, ini penting nih, kebugaran jasmani itu apa sih? Kebugaran jasmani dapat diartikan adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas sehari-hari, ya, melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, itu. Jadi tidak mudah capek. Orangnya tidak mudah capek. Kalian melakukan aktivitas misalnya habis lari, larinya dari sini ke lapangan poni, lari biasa jogging, sampai sana pun tidak kecapean. Beda dengan orang yang sakit, ya. Kalau orang sakit tentu lemah, aktivitas sedikit aja udah mudah capek. Itu yang dimaksud kebugaran jasmani. Jadi untuk mudah mengingatnya simpel aja. Kebugaran jasmani adalah aktivitas, ya, kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, tolong ingat di garis bawah itu, kelelahan yang berarti. Unsur-unsur kebugaran jasmani terdiri atas ini. Unsur-unsurnya kebugaran jasmani itu unsur-unsurnya terdiri atas kekuatan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, keseimbangan, daya tahan, daya ledak, reaksi, koordinasi, dan ketepatan. Nah, kita belum nyampe ke sana dulu, ya. Itu nanti kita bahas lagi untuk pertemuan lebih lanjut. Kita hari ini fokus dulu ke daya tahan jantung dulu. Ini juga salah satu faktor untuk latihan kebugaran jasmani. Daya tahan jantung. Kebugaran jasmani sangat dipengaruhi daya tahan jantung. Pada sub pelajaran ini kamu akan membahas daya tahan jantung. Apa yang dimaksud daya tahan jantung? Sebelum membahas lebih mendalam, mari kita melakukan kegiatan berikut. Ayo merasakan detak jantung. Kamu dapat merasakan detak jantung melalui denyut nadi. Nah, ini denyut nadi itu di sini. Kalian rasakan, pegang. Itu ada atau di leher. Nah, ada yang begini-begini itu rasanya, ya. Nah, itu bisa. Itu ini, ya, saya bacakan lagi. Pertama, kamu dapat mengetahui dari pergelangan tangan bagian dalam searah ibu jari. Nah, ini ibu jarinya ini tarik ke sini, nah ini. Nah, atau ini. Ini tarik ke sini, pegang sini. Pegang. Nah, daerah-daerah sini, ya. Nah, itu bisa kalian rasakan sendiri di rumah.
Terus Bapak bacakan lagi, balikkan telapak tangan kirimu, kemudian tempelkan ibu jari dengan tangan kananmu pada pergelangan tangan kiri. Kamu akan merasakan denyut nadi yang tersambung dengan detak jantung. Nah itu kalau kalian sudah pegang seperti ini, terus bisa merasakan ada yang berdenyut-denyut, itu seirama dengan detak jantung kita yang di dada kiri sini letaknya ya. Tuh. Terus kamu akan merasakan denyut nadi yang tersambung dengan detak jantung. Kamu akan mengetahui. Kedua, kamu dapat mengetahui dari leher bagian bawah rahang. Ini rahang, bawahnya sini seperti tadi. Nah ini terasa Bapak ya. Sentuhkan ibu jari dan jari telunjukmu pada leher bagian bawah rahang. Kamu akan merasakan denyut nadi. Hitunglah denyut nadimu selama 60 detik secara cermat dan teliti. Mintalah bimbingan guru dalam melakukan kegiatan ini. Nah, kalian hitung selama 1 menit atau 60 detik itu denyut nadimu berapa. Nah, itu ada norma-normanya ya. Jadi denyut nadi itu ada norma-normanya. Ada hitung-hitungannya maksudnya ya. Jadi 1 menit itu yang normal berapa itu ada ya. Bisa kalian cari di Google ya. Bapak ini akan carikan dulu ya. Hitungan. Nah, ini kembali ya untuk menghitung denyut nadi maksimal. Ya, ini untuk menghitung denyut nadi ya. Detak jantung ini ya, cara menghitung denyut nadi istirahat. Nah, ini. Nah, berapa denyut nadi normal? Ini ada hitung-hitungannya ini. Anak-anak 10 tahun atau dewasa dan manula 60 sampai 100 denyut per menit itu adalah denyut nadi yang normal. Jadi kalian taruh di sini, kalian hitung denyut nadi kalian dalam 1 menit itu berapa. Kalau sampai hitungannya itu antara rentang angka 60 sampai 100. Ini hasilnya denyut nadinya itu 60 sampai 100 detak jantung maksudnya. Itu berarti kalian normal. Tapi kalau sampai 200, nah itu berarti baru aktivitas. Ini maksudnya ini denyut nadi istirahat. Ya. Denyut nadi istirahat itu artinya kita tidak melakukan aktivitas. Kita normal-normal aja, tidak habis lari. Kalau habis lari beda lagi. Kalau habis lari itu namanya denyut nadi latihan. Ya. Jadi ada denyut nadi istirahat, ada denyut nadi latihan. Nah, seperti itu. Normalnya seperti itu. Terus kalau denyut nadi latihan itu tentunya berbeda ya dengan hasil yang dari denyut nadi istirahat. Itu dipelajari aja nanti lebih lanjut karena ini sudah masuk ke materi anak kelas SMP ya sebetulnya ya, SMP atau kelas 6 ya sebetulnya ya. Yang penting kalian tahu dulu kalau waktunya istirahat itu denyut nadinya antara 60 sampai 100 itu udah bagus. Pak, kalau di bawah itu Pak, kalau di bawah 60 Pak, misalnya 40, itu bagus enggak Pak? Tambah bagus, berarti kalian atlet ya, atlet berarti terlatih. Kalau anak atlet terlatih, dia kontinu latihan teratur, denyut nadinya dia akan lebih stabil, lebih lambat ya, 40 sampai 60 denyut nadinya per menit ya. Itu anak yang terlatih. Pak, kalau tidak ada denyut nadinya mati, tidak ada denyut nadi ya, namanya yang meninggal. Terus denyut nadi maksimum adalah denyut nadi tertinggi dicapai selama latihan maksimal. Denyut nadi maksimal adalah 220 dikurangi usia kamu saat ini. Idealnya angka denyut nadi harus berada di antara 50 sampai 85% dari total denyut nadi maksimum. Nah, ini hitungannya ini agak ribet ya. Ini nanti dibahas aja di kemudian hari. Yang penting kalian tahu aja caranya untuk bagaimana caranya untuk biar sehat di jantung ini ya. Nah, Bapak lanjutkan baca lagi di buku. Dari kegiatan di atas kamu mengetahui dan merasakan detak jantung seperti organ tubuh lainnya. Kondisi jantung perlu dijaga. Apa yang dimaksud daya tahan jantung? Coba ilustrasikan tersebut. Setiap pagi Pak Yadi berlari mengelilingi komplek perumahan. Ia juga mengkonsumsi makanan sehat. Nah, ini diperhatikan. Dan cukup istirahat. Dengan membiasakan mulai hidup sehat, Pak Yadi memiliki daya tahan jantung yang kuat. Hasilnya ia tidak mudah lelah saat melakukan kegiatan sehari-hari.
Apa yang dapat kamu simpulkan dari ilustrasi di atas? Jadi kalau kita ini melakukan aktivitas rutin, kontinu sehari-hari, tidak kecapean artinya aktivitas rutin, aktivitas fisik, ya lari, jogging, apalah itu ya, lari, jogging, main bola, main voli, skipping, tapi yang terukur ya, larinya jangan kecapean, jangan lari sini sampai lapangan Merdeka dengan kecepatan penuh, udah sampai sana kalian udah gitu ya, itu. Terus istirahat yang cukup, makan yang bergizi, maka kalian tentu akan memiliki kebugaran atau daya tahan tubuh yang bagus. Terus satu faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung, ini yang kita bahas hari ini. Apa saja faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung? Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam waktu yang lama. Daya tahan jantung sangat dibutuhkan agar tubuh tetap bugar. Terus ini apa saja faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung? Dipengaruhi beberapa faktor berikut. 1. Umur atau usia. Ini penting. Kalau usia masih anak-anak seperti kalian 1 sampai 10 tahun atau 1 sampai 30 tahun, itu daya tahan tubuhnya insya Allah bagus. Maka dari itu selagi masih muda harus melakukan aktivitas fisik yang terukur ya. Itu umur. Anak usia yang lebih muda sama usia yang tua tentu berbeda. Kakek yang berusia 60 tahun sama anak-anak yang berusia 20 tahun atau 10 tahun, daya tahan tubuhnya beda. Kalian sama aja mengajak lari orang tua, beliau gak akan kuat ya, karena udah daya tahan tubuhnya udah turun. Terus yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki perempuan juga berbeda ya. Biasanya yang penelitian itu laki-laki yang lebih dominan, daya tahannya lebih kuat daripada perempuan ya, laki-laki. Kecuali kalau yang perempuan latihan, yang laki-laki hanya tidur makan dan baru nanti perempuan yang paling baik. Tapi kalau sama-sama latihan, laki-laki perempuan sama-sama latihan, sama-sama bagusnya, tentu laki-laki yang akan lebih baik ya. Makanya tidak ada pertandingan silat antara laki-laki perempuan, itu tidak ada. Main bola laki-laki perempuan itu tidak ada ya. Yang main bola adanya ya laki-laki lawan laki-laki. Silat demikian. Terus keturunan, ini faktor keturunan ini yang bisa menjelaskan mungkin medis ya. Di situ kalau keturunannya di atas itu ada yang sakit, punya penyakit riwayat penyakit, biasanya akan menurun ke bawahannya, ke anak cucunya misalnya. Terus yang keempat, latihan dan aktivitas fisik. Nah ini tadi. Jadi dua orang kalau satu latihannya tidak pernah latihan, tidak pernah aktivitas fisik, tidak pernah jogging, tidak pernah lari, tidak pernah olahraga, tidur makan gitu aja. Terus yang satu aktivitas fisiknya rutin, olahraganya teratur, makan bergizi, istirahat, tentu akan berbeda mereka daya tahan tubuhnya. Yang pertama yang suka tidur makan itu tentu memiliki daya tahan tubuh yang jelek, ya, yang tidak bagus. Dia akan mudah capek dalam melakukan aktivitas fisik seperti itu. Jadi pentingnya melakukan aktivitas fisik adalah seperti itu. Terus Bapak sampaikan lagi ya, untuk tugas anak kelas 5 ini hanya teori saja ya. Bapak minta ya kalian untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani itu, jelaskan. Kalian tulis, kirim dipoto, dikirim ke WA-nya Bapak. Tugasnya hanya teori ya, prakteknya enggak, karena hari ini Bapak enggak praktek, Bapak hanya memberikan ulasan tentang teori. Nanti prakteknya nanti saat pertemuan berikutnya ya. Terus kira-kira materinya seperti itu. Kita kembali lagi ke pendinginan. Gerakan pendinginan. Seperti biasa dari bawah kalian lepas. Napas lagi. Lepas. Napas lagi. Lepas. Terus yang gerak
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Unjas, bergerak belajar cerdas.